Dan proses pembuatannya itu stepsnya sangat banyak dan sudah 17 tahun berada di seluruh dunia. Dan ini aman ya, karena safety needle-nya itu tidak akan membuat kesulitan pada tenaga kesehatan yang menggunakannya. Secara regulasi, pemilik izin edar dari Arixtra ini adalah Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia, dan ini merupakan originator produk yang memiliki 3 indikasi, prevention untuk VTE, treatment VTE, dan yang kita bahas hari ini adalah untuk treatment untuk akut coronary syndrome. Dan karena dia itu sintetik, sehingga dia tidak mengandung porcine. Jadi Arixtra ini bebas dari porcine. Dan mungkin Bapak Ibu seperti keseharian dalam hari-hari itu dia terdaftar di e-katalog dan juga Fornas. Jadi bisa dilakukan order melalui e-katalog, dan di dalam Fornas itu jelas disebutkan bahwa untuk Arixtra itu digunakan untuk tromboemboli dan juga sindrom koronari akut untuk Fondaparinux yang memiliki izin sindrom koronari akut. Sebagai distributor kami, Arixtra itu di Anugerah Argon Medica. Jadi mungkin Bapak Ibu apabila melakukan order akan berhubungan dengan distributor kami. Seperti yang disebutkan bahwa untuk indikasi akut coronary syndrome, kami memiliki paten sampai dengan tahun 2022 untuk indikasi akut coronary syndrome. Ini mungkin slide saya yang terakhir, yaitu di sini Arixtra merupakan pilihan obat berdasarkan efikasi, safety, dan juga kualitinya, dan disposal risk-nya sangat rendah dengan teknologi yang sangat tinggi. Karena dia sintetik, dia juga tidak mengandung porcine, dan kualitasnya sesuai dengan harga, dan juga untuk akut coronary syndrome, kita memiliki persetujuan indikasi dari Badan POM. Dan sebagai apoteker, penggunaan antikoagulan perlu kita lakukan konseling kepada pasien ketika menggunakan Arixtra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Arixtra, approval indication for preventive of VTA, treatment of VTA, treatment ACS, simple, safety, proven, tersedia dalam daftar e-katalog BPJS. Terima kasih Apoteker Destita. Ya, ini juga sederhana penjelasannya dan to the point. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Sebelumnya kami mengingatkan pada para sejawat semua peserta webinar kali ini bahwa setelah acara ini selesai, kami persilahkan para peserta untuk mengikuti post-test melalui link di apoteker.or.id. Ya. Saya ulangi, linknya apoteker.or.id. Nah, pada pertanyaan pertama, saya tujukan untuk nanti masing-masing ke masing-masing narasumber. Ya. Untuk Dr. Arif, ada pertanyaan, Fondaparinux dipakai itu maksimum berapa kali sehari? Karena ada, ini banyak pertanyaannya ini. Sehari maksimum berapa kali? Terus ada yang nanya, kalau dipakai 2 kali itu untuk apa? Bahkan ada yang nanya, dipakai 5 kali itu kira-kira untuk apa? Nah, terus untuk Apoteker Destita, kira-kira berapa lama sih sebetulnya pemakaian Fondaparinux itu yang baik? Ya. Silakan. Siapa dulu? Oke, ladies first dulu aja. Jadi sesuai dengan persetujuan dari Badan POM, bahwa Fondaparinux itu digunakan sesuai dengan indikasinya dulu untuk mengetahui berapa lama dia untuk digunakan. Jadi misalnya untuk ACS, di sini untuk unstable angina dan non-STEMI, durasi yang disarankan sesuai dengan persetujuan dari izin edarnya adalah sampai 8 hari. Dan bisa juga sampai, ini juga menurut pertimbangan klinis dokter juga sangat diperlukan untuk mengetahui sampai kapan. Dan juga untuk adjunctive treatment STEMI, juga sampai 8 hari. Jadi kita harus mengetahui indikasinya dulu untuk apa. Untuk ACS sampai 8 hari. Mungkin untuk saat ini untuk ACS yang kita sedang diskusikan. Demikian, terima kasih. Oke,
Silakan Dr. Arief menambahkan. Ya, saya menambahkan dari Bu Destita. Jadi yang disampaikan Bu Destita sangat betul bahwa untuk saat ini pemberian Hondaparinux pada akut core syndrome sebenarnya kalau per guideline itu adalah up to index hospitalization. Jadi apa itu index hospitalization? Yaitu sampai selama pasien itu dirawat. Jadi rata untuk pasien itu dirawat 5-8 hari pada pasien dengan mengalami akut coronary syndrome. Sehingga kalau dibilang 5-8, seringkali yang ada di rumah sakit adalah pasien hari kelima mungkin sudah boleh pulang. Sehingga diberikan satu kali sehari, 1 kali 2,5 mg subkutan selama 5 hari pemberian terhitung dari hari pertama dia dirawat. Jadi itu adalah tata laksana awal pada akut coronary syndrome. Saya pribadi jarang sampai dengan 8 hari karena biasanya pasien akut coronary syndrome bisa terselesaikan kondisi klinisnya sebelum 8 hari bila tidak disertai dengan hal-hal yang lain seperti shock kardiogenik atau lain-lain. Apabila terjadi shock kardiogenik bisa diperpanjang sampai 8 hari pemberian. Seperti itu. Jadi tidak pemberiannya bukan 5 kali sehari, bukan 2 kali sehari juga bukan, Pak Frans. Jadi 1 kali up to sampai berapa? Up to indeks hospitalisasi. Tiap dokter punya cara seperti jurus ya. Nah, jadi medicine is an art. Jadi sama seperti dokter itu ibarat tukang silat gitu. Saya kalau ngobatin ACS 5 hari cukup. Jadi oke, cukup 5 hari. Oke, 4 hari cukup. Jadi 4 kali pemberian. Jadi selama indeks hospitalisasi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi ordernya mungkin 5, tapi itu dipakai untuk sehari sekali gitu ya. Iya. Terus yang kedua, pada pasien unstable angina itu diberi bisoprolol dan statin. Nah, apakah statinnya perlu tetap diminum, Dok? Meskipun LDL-nya sudah normal. Ini klasik pertanyaannya. Ya. Mengingat ada efek samping mialgia dan kebetulan mungkin ada kasus ini pasiennya juga HNP. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah bisoprolol ini boleh dihentikan dengan tapering off? Itu dulu. Terus untuk apoteker Destita, bagaimana cara untuk mengetahui adanya hipersensitif dengan pemakaian Fondaparinux? Ada hipersensitif atau tidak misalnya? Ya, monggo. Ini yang pertanyaan yang susah ini yang buat Bu Deswita, jadi Bu Deswita juga. Sebenarnya ini untuk hipersensitivitas ya Dok ya, dan apoteker Bapak Frans. Jadi seperti kita ketahui untuk hipersensitivitas kita harus mengetahui riwayat dari pasien tersebut. Mungkin sebagai apoteker kita memberikan konseling apakah mempunyai riwayat alergi, mungkin sebelumnya pernah juga menggunakan Aristra, atau juga untuk dia ditanya biasanya alergi obat apa, kita screening. Jadi riwayat alergi pasiennya itu yang kita screening dulu. Untuk Aristra sendiri, siapa tahu pasiennya sudah pernah menggunakan Aristra seperti itu. Jadi riwayat alergi dari pasien itu, cara mengetahuinya ya kita seperti biasa konseling pasien, mengetahui riwayatnya seperti itu. Terima kasih. Ya. Monggo, Dok. Nah, untung yang dijawab Bu Desita, kalau saya itu susah itu pertanyaannya. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan yang gampang saja. Jadi pada pasien yang mengalami unstable angina pectoris diberikan beta blocker, bisoprolol dan juga dislipidemia. Terus LDL-nya sudah normal, apakah konsumsi statin dilanjut atau tidak? Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa pemberian statin pada akut coronary syndrome ataupun pasien dengan angina pectoris stabil, target kita beyond lipid lowering effect, atau target kita memberikan statin tidak hanya sampai dengan target LDL tercapai saja, tetapi statin itu memiliki efek pleiotropic.
Apa itu efek